Dalam Alkitab, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tidak ada sebuah kontradiksi. Setidaknya dengan 3 cara Tuhan memimpin para penulis di dalam menulis kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab. Ketika Tuhan menghembuskan napas ke dalam hidung daripada manusia, maka manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Di dalam Gereja Yesus Sejati, kita percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah sumber tunggal kebenaran dan kehidupan beriman. Kalau kita sama-sama lihat ya, Alkitab itu memang disusun dari berbagai buku ya, dan disusun dalam waktu yang cukup lama. Karena penulisan daripada Alkitab, yaitu dari kitab Kejadian sampai kepada kitab Wahyu, itu membutuhkan waktu ratusan tahun. Dan ditulis oleh berbagai orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Tetapi kita percaya bahwa Alkitab adalah merupakan sumber kebenaran. Karena dalam Alkitab, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tidak ada sebuah kontradiksi. Tidak ada 2 ayat yang berkontradiksi. Memang ada perbedaan. Dan perbedaan ini bukan karena perbedaan pikiran, tetapi adalah lebih pada perbedaan daripada sudut pandang, perbedaan dalam melihat sesuatu. Ada yang melihat dari satu sisi, ada yang melihat dari sisi yang lain. Hal yang selanjutnya mengenai Alkitab, bahwa Alkitab ini tidak terbatas oleh waktu, bahwa Alkitab adalah merupakan sumber kebenaran. Dan kenapa kita percaya Alkitab adalah sumber kebenaran? Karena walaupun ditulis oleh manusia, tetapi yang menjadi sumber daripada penulisan Alkitab itu adalah Tuhan sendiri. Setidaknya dengan 3 cara Tuhan memimpin para penulis di dalam menulis kitab-kitab yang ada di dalam Alkitab. Yang pertama, seperti yang dikatakan di dalam kitab 2 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-20-21. Bahwa Tuhan, Roh Allah, memimpin ya para penulis di dalam menulis nubuat-nubuat di dalam kitab suci. Memimpin di sini adalah seperti seekor burung yang membawa ya di dalam cengkraman kakinya ya. Bahwa Tuhan memimpin penulis daripada kitab suci untuk menulis. Kita bisa lihat contohnya di dalam kitab Yehezkiel. Bagaimana Yehezkiel ketika menjadi nabi, dia dibuat oleh Tuhan menjadi bisu. Dia tidak bisa berkata apa-apa, hanya menyampaikan firman Tuhan. Dan kemudian juga bagaimana Musa bisa menulis kitab Kejadian, menceritakan mengenai penciptaan daripada alam semesta. Itu adalah karena pimpinan daripada Tuhan Yesus, pimpinan daripada Roh Allah. Dan kemudian yang kedua adalah Tuhan memberikan penglihatan, seperti yang dialami oleh Yohanes. Tuhan membawa Yohanes di dalam roh dan memperlihatkan dan memperdengarkan. Sehingga Yohanes mencatat, menuliskan apa yang dia lihat dan dia dengar. Dan cara yang ketiga dikatakan di dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah, bahwa Tuhan memberikan ilham. Memberikan ilham ini maksudnya apa? Kalau kita sama-sama lihat di dalam terjemahan lain, di dalam terjemahan bahasa Inggris, dikatakan segala tulisan yang dihembuskan oleh Tuhan. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, ada 2 yang dihembuskan oleh Tuhan. Yang pertama adalah napas Tuhan, ketika Tuhan menciptakan manusia. Dan ketika Tuhan menghembuskan napas ke dalam hidung daripada manusia yang dibuat dari debu tanah, maka manusia itu menjadi makhluk yang hidup ya. Dia jadi mempunyai kehidupan. Dan ketika penulis daripada kitab suci, penulis daripada Alkitab menulis, Tuhan itu menghembuskan ya. Sehingga akhirnya tulisan daripada para penulis ini yang kemudian menjadi kitab suci bagi kita sebagai orang-orang Kristen, itu mempunyai sebuah kehidupan. Dan artinya tulisan yang ada di dalam Alkitab bukanlah sebuah tulisan yang mati, yang akan ketinggalan zaman. Tetapi tulisan yang ada di dalam Alkitab adalah sebuah tulisan yang hidup. Maka dikatakan oleh Paulus kepada Timotius di bagian ayat yang ke-17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bahwa walaupun zaman bisa berubah, keadaan kita, kehidupan kita bisa berubah,
tetapi firman Tuhan itu tidak berubah. Karena firman Tuhan itu adalah hidup, karena dia dihembuskan oleh Tuhan. Dari sini kita ketahui bahwa walaupun keadaan bisa berubah, walaupun zaman terus berkembang, tetapi Alkitab itu tidak akan pernah ketinggalan zaman. Dan kita bisa melihat bahwa Alkitab itu memang adalah firman Tuhan yang menjadi panduan bagi kita semua. Dan karena yang menyatakan kebenaran yang sejati itu hanyalah satu, yaitu Tuhan saja, maka tepatlah kalau kita katakan bahwa Alkitab itu adalah merupakan sumber tunggal kebenaran dan kehidupan beriman. Amin.